Salat duha menjemput rezeki ke langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Potret buram kemiskinan di Indonesia saat ini sangatlah memprihatinkan. Pasalnya, penduduk yang menganggur dan hidup dalam keadaan miskin sampai saat ini masih banyak. Keterpurukan ekonomi selama hampir 2 tahun ini telah memperluas kesenjangan kesejahteraan di masyarakat, sehingga ketimpangan sosial pun makin melebar. Parahnya lagi, saat rakyat susah ekonomi, harga beberapa kebutuhan pokok melambung tinggi. Karuan saja, bertambah banyak orang yang menjerit karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, dan lainnya. Badan Pusat Statistik mencatat penduduk miskin di Indonesia per September 2021 mencapai 26,50 juta. Bahkan BPS juga melaporkan penduduk miskin ekstrim semakin bertambah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. BPS mengartikan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Maka, kemiskinan bisa dikatakan sebagai kondisi sosial yang sangat mengiris hati dan membuat pilu kita bersama. Mengapa masih ada kemiskinan sampai saat ini di negara kita? Berdasarkan penelitian Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif, ada 3 faktor utama yang membuat kemiskinan di Indonesia meningkat, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi lamban. Kedua, lapangan kerja terbatas. Ketiga, keterbatasan modal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus di tahun 2020 serta pandemi COVID-19 yang masih menjepit di tanah air telah melemahkan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi rendah tidak bisa
atau tidak mampu menyerap angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja. Justru pemutusan hubungan kerja yang banyak terjadi, sehingga makin banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan kerja pun menyebabkan meningkatnya pengangguran di tengah masyarakat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2021 adalah sebesar 9,10 juta penduduk. Hal ini memberikan dampak bagi masyarakat yang membawa konsekuensi meningkatnya kemiskinan. Secara ideal, seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi dirinya. Namun sayangnya, secara faktual, hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Demikianlah potret buram kemiskinan di tanah air kita. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak untuk keberlangsungan hidupnya. Fenomena ini tentunya merupakan tamparan keras bagi pemerintah dan kita semua sesama anak bangsa. Sehubungan dengan hal itulah, melalui paparan ini, kami ingin berbagi solusi dalam upaya kita mengentaskan kemiskinan di tengah masyarakat. Masih banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana kiatnya agar kekayaan dilipatkan dan kemiskinan dijauhkan. Sobat-sobatku yang dikasih sayang Allah, berbicara soal kemiskinan berarti kita mengkaji tentang rezeki. Dilimpahi rezeki atau kecukupan harta merupakan idaman kita semua. Tentunya, apabila ingin mendapatkan harta yang banyak atau memperlancar rezeki, maka seseorang perlu bekerja atau berwirausaha. Namun demikian, mengapa rezeki Anda seret? Padahal Anda sudah bekerja keras untuk mencarinya. Pokoknya banting tulang demi untuk meraih rezeki. Hasilnya begitu-begitu saja. Rezeki terasa seret dan sangat susah dicarinya. Dan rezeki yang didapat cepat sekali habisnya. Maka dari itu, dari hari ke hari semakin bertambah banyak orang mengeluh. Mereka sudah berusaha pontang-panting, tapi rezeki terasa sulit diraih. Jadi, apa sebenarnya yang menjadi penyebab rezeki seret seperti terhalangi? Sobat-sobatku yang dikasih sayang Allah, jika mengalami hal ini, Anda jangan terburu-buru putus asa dan bersedih. Karena menurut guru mursyid kita,
Allahyarham Haji Permana Sastrogawa, ada sebuah pesan penting atas masalah ini. Menurut beliau, tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberinya rizki. Pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan pernah putus memberikan kasih sayang dan menurunkan rizki pada hambanya. Sebagaimana hal itu ditegaskan Allah dalam surat Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan rizki. Rizki ditentukan setelah 4 bulan di perut ibu. Lalu, mengapa ada yang sulit untuk mendapatkan rizkinya? Bapak sesepuh pengajian tawakal itu menjelaskan, rizki yang sulit itu sesungguhnya adalah suatu surat cinta dari Allah. Melalui kesulitan rizki itu, Allah mengingatkan agar kita menyadari bahwa selama ini kita mengabaikan unsur spiritual dalam bisnis. Padahal bisnis dan spiritualitas itu saling berkaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ayat ini mengungkapkan adanya hubungan linier antara tawakal dan rizki, bahwa Allah memberi rizki kepada mereka yang bertawakal, berusaha semaksimal mungkin, dan menyerahkan hasilnya pada Allah yang Maha menentukan rizki. Tidak hanya tawakal, tapi ada aktivitas spiritual lain seperti istighfar, syukur, bertakwa, dan sholat duha yang dapat mendatangkan kemudahan dalam bisnis dan rizki. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, spiritualitas dalam bisnis akan menyadarkan pelakunya untuk melibatkan kehadiran Allah mulai dari permulaan bisnis, proses, dan hasilnya. Dengan kata lain, menanamkan bahwa motif bisnis adalah karena Allah, dan dalam prosesnya harus sesuai dengan manajemen ilahiyah. Keterpisahan bisnis dengan spiritual justru akan menyeret manusia pada kegersangan hidup yang membuat dirinya mudah putus asa. Ia akan kehilangan jati dirinya dan ujungnya akan menciptakan disharmonisasi irama kehidupan. Dalam kaitan itu,
guru mursyid kita Syekh Inyak Cubadak mengingatkan, sebagai orang yang beriman dan berakal, kita harus meyakini bahwa untuk mendapatkan banyak rezeki atau harta tidak cukup hanya dengan bekerja atau berwirausaha yang bersifat lahiriah, material saja. Namun, perlu juga kita imbangi dengan ibadah yang bersifat batiniah atau spiritual. Beliau menegaskan, satu prinsip dasar Islam adalah keyakinan setiap tingkah laku Muslim adalah cerminan dan manifestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, segala aktivitas Muslim tidak lepas dari hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hal itu ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, implikasi prinsip ini ialah kegiatan ekonomi tidak terlepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kegiatan ekonomi haruslah digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia, supaya meningkatkan pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, jangan sampai karena mengejar rizki, kita lupa beribadah kepada Sang Pemberi rizki. Pasalnya, rizki seseorang itu berbanding lurus dengan ibadahnya, sebagaimana hal itu dijanjikan Allah dalam firman-Nya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Sehubungan dengan hal itulah, Syekh Mursyid Tarekat Naqsabandi itu menganjurkan agar kita mendirikan sholat duha untuk menjemput rizki ke langit. Beliau menjelaskan, sholat duha merupakan ibadah yang dilakukan untuk menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, manfaat sholat duha ini pun tersirat dalam bacaan doa yang dipanjatkan usai sholat duha. Ya Allah, bahwasanya waktu duha itu waktu duhamu. Kecantikan ialah kecantikanmu. Keindahan itu keindahanmu. Kekuatan itu kekuatanmu. Kekuasaan itu kekuasaanmu. Dan perlindungan itu perlindunganmu. Ya Allah, jika rizkiku masih di atas langit, turunkanlah. Dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah.
Jika sukar, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, keagungan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Karena itulah kita tak perlu ragu untuk melaksanakan sholat duha setiap hari. Marilah kita membuka pintu rizki dengan sholat duha dan memohon kecukupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, rizki adalah hak semua orang dan kemiskinan itu mendekati kekufuran. Maka ibadah dan usaha adalah jawabannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat sholat duha, karena dengan sholat tersebut aku cukupkan kebutuhanmu pada sore harinya." Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, semoga setelah mengetahui keutamaan dan keajaiban sholat duha ini, kita pun semakin bersemangat untuk mendirikan sholat sunnah ini setiap hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.